Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, perlu diketahui yang mati di tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, namun orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan ayat-ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan adima wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya. Allah SWT telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 156 sampai 158. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, yang diserupakan adalah murid Isa alaihissalam yang masih berusia muda dan setia padanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Kemudian Isa alaihissalam berkata, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dan dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri. Lantas Isa alaihissalam mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa alaihissalam kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa alaihissalam datang lagi ketiga kalinya, dan pemuda tadi masih tetap berdiri, dan ia mengatakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju ke langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi, lantas mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam tadi. Mereka membunuhnya dan menyalibnya, sehingga mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali. Setelah sebelumnya mereka beriman padanya, mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita adalah anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah An-Nasturiyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini syaratnya sahih sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Abu Quraib dan dari Abu Muawiyah serta semisalnya. Seperti disebutkan pula oleh ulama salaf yang lain, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada murid-muridnya, "Siapa yang mau diserupakan sepertiku, lantas ia yang nanti menggantikan posisiku, dialah yang nanti jadi teman dekatku di surga nanti." Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pelajaran penting dari riwayat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ada sebagian murid Isa yang beriman dan sebagian lainnya kufur pada beliau. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak mati dan tidak disalib, namun beliau diangkat ke langit. Yang mati disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Yang ketiga, yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia dan beliau bukan murid pengkhianat, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas di atas. Sedangkan Ibnu Jarir lebih menguatkan pendapat yang diserupakan dengan Isa adalah seluruh muridnya. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Yang keempat, murid-murid Isa alaihissalam terpecah menjadi 3 golongan. Satu golongan beriman, yaitu meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sedangkan 2 golongan lain kufur. Sebagian meyakini bahwa Isa adalah Allah dan sebagian lainnya meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Yang menang ketika itu adalah 2 golongan yang kafir. Sedangkan golongan orang yang beriman musnah sampai diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.